البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang istilah akidah. Ulama yang kita dapati pertama kali menggunakan istilah tersebut siapa? Abdul Hafid Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian disusul oleh para ulama-ulama setelahnya. Di mana pengertian akidah itu sendiri apa? Yang dimaksud akidah Islamiyah sahihah. Pengertian lengkapnya bagaimana? Hendak Hanif. Baik. Naam, at-tasmimul jazim alladhi la yatatarraqu ilaihi syakkun fil matalibil ilahiyyah wa fil nubuwat wal umuril ghaibiyah. Siapa memberikan pengertian ini? Diingat-ingat kan, ini faedah bagus ya kawan. Siapa yang memberikan pengertian ini? Mujahid. Nama Syekh Muhammad Ibnu Aman Al-Jami rahimahullah. Nah, apa terus hukum mempelajari akidah? Jabir, hukum mempelajari akidah. Nah, terbagi jadi dua, ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Baik. Mempelajari akidah yang fardu ain itu yang bagaimana? Baik, mempelajari terkait masalah pokok-pokok keimanan. Ya, tidak akan mungkin seorang dikatakan mukmin tanpa meyakininya, yaitu berkaitan dengan rukun iman yang 6, dia harus mengilmuinya secara global. Adapun yang hukumnya fardu kifayah, yaitu pembelajaran atau pembahasan tentang akidah yang lebih luas daripada pembahasan pokok-pokok iman tadi. Baik, mempelajari akidah lebih mendalam, dalil-dalil secara terperinci dan seterusnya. Ini hukumnya fardu kifayah. Nah, dan kemarin kita juga mengambil 4 hal yang menunjukkan tentang pentingnya ilmu terkait akidah sahihah. Apa saja? Indak Aba Sukainah. Baik. Nah, ilmu tentang akidah yang sahihah merupakan dasar bagi semua ilmu dan yang paling utamanya. Yang kedua, Mbak Nasrul. Kejahilan terhadap akidah yang sahihah ini sebab kecelakaan. Yang ketiga, Pak Mujahid.
Nah, bahwasanya amalan semuanya itu akan bisa benar dan diterima jika dibangun di atas akidah yang sahih. Yang keempat, apa Fatur? Nah, bahwasanya pengikut Rasul yang hakiki mereka itulah orang-orang yang memberikan perhatian terhadap akidah sahihah, baik secara keilmuan, pengamalan maupun dakwah. Itu yang membedakan ahli sunnah dengan yang lainnya dari firqah-firqah yang ada, yaitu ahli sunnah betul-betul memberikan perhatian terkait masalah akidah dalam pelajaran-pelajaran mereka, dalam dakwah mereka dijadikan pokok. Berbeda dengan hizbiyun seperti Jama'atut Tabligh, Ikhwanul Muslimun, dan yang seterusnya. Nah, sekarang kita masih pada kaitan istilah ini, ikhwan, yaitu berkaitan dengan hubungan antara istilah aqidah, tauhid, dan manhaj. Tiga istilah ini sering kita dengar, yang terkadang seseorang mencampur adukkan istilah tersebut dan tidak mengetahui makna dari masing-masingnya. Aqidah adalah kita ketahui pengertiannya. Sekarang tauhid. Tauhid juga pada pelajaran-pelajaran tauhid telah kita pelajari. Tauhid masdar dari apa? Tauhid itu bentuk masdar dari apa, Iqbal? Wahada yuwahidu tauhidan. Idza ja'alahu wahidan, apabila menjadikan sesuatu satu, itu tauhid makna lughahnya. Sedangkan secara syar'i telah kita lewati Aba Hudzaifah. Yaitu ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang merupakan kekhususannya, berupa kekhususan rububiyah, uluhiyah maupun asma was sifat. Inilah tauhid. Nah, sekarang apakah ada perbedaan antara aqidah dan tauhid? Dalam hal ini, akhwan, kita bisa membedakan antara aqidah dan tauhid dari dua sisi pandang. Yang pertama, annal aqidah a'ammu min jihati mawdu'iha minat tauhid. Sisi yang pertama, bahwasanya akidah itu lebih luas cakupan pembahasannya dibandingkan tauhid. Kenapa? Karena akidah kan tidak hanya terbatas pada tauhidullah. Dari pengertian tadi yang diungkapkan oleh para ulama, tauhid adalah ifradullahi bima yakhtassu bih. Berarti kaitannya apa dengan masalah pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan akidah pembahasannya lebih luas. Dari pengertian yang awal kita telah mempelajari akidah itu at-tasmimul jazim alladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun fil matalibil ilahiyah. Berkaitan matalib ilahiyah inilah cakupan tauhid. Belum pembahasan wa fin nubuwat wal umuril ghaibiyah. Berarti pembahasan akidah, ikhwan, mencakup pembahasan tauhid dan lebih dari itu, seperti pembahasan iman terhadap para rasul, terhadap malaikat, kitab-kitab, hari akhir, juga berkaitan bagaimana prinsip kita terkait para sahabat,
prinsip kita terkait para umara, prinsip kita terkait firqah-firqah yang sesat dan yang semisalnya. Ini semuanya cakupan akidah. Jadi kalau ditanya mana yang lebih luas pembahasannya, akidah atau tauhid, Usama? Akidah. Akidah lebih luas cakupan pembahasannya. Bahkan tauhid termasuk bagian dari apa? Pembahasan akidah. Baik. Adapun sisi pandang yang kedua, anal iman bil kutubi war rusuli wal malaikati wal yaumil akhir wal iman bil qadar tadkhulu fi itaril aqidati bil mutabaqah bihaitsu tudhkaru hadhihi al masail wal usul bit tafsil wa amma dukhuluha fi itarit tauhid fa bil istilzam bihaitsu yalzamu man ja'ala rabbahu ilahahu wa ma'budahu an yu'mina bikulli ma akhbara bih wa mimma akhbara bihi hadhihi al-usul. Baik. Jadi perbedaan yang kedua berkaitan dengan masalah iman kepada kitab, para rasul, malaikat dan hari akhir serta iman terhadap takdir. Ini jelas masuk dalam cakupan akidah secara mutabaqah. Memang akidah pembahasannya itu dirinci pembahasan-pembahasan tersebut dalam akidah. Adapun masuknya pembahasan keimanan tadi dalam cakupan ilmu tauhid itu melalui apa? Melalui metode istilzam. Kenapa? Karena orang yang mentauhidkan Allah melazimkan untuk dia beriman dengan semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Baik. Ini kalau kita ingin membedakan perbedaan istilah antara akidah dan tauhid. Makanya kalau ditanya hubungannya terus bagaimana, itu al-ilaqah asy-syar'iyyah bainal aqidah wa tauhid itu bagaimana? Hubungan antara akidah dan tauhid, anna tauhid asasul aqidati wa a'dhamu mabaniha. Tauhid ya asas dari akidah dan bangunan paling utamanya. Nah, dari sinilah sebagian para ulama mengatakan tidak ada bedanya antara akidah dan tauhid. Baik, makanya kalau kita perhatikan terkadang sebagian ulama ketika ditanya apakah tauhid dan akidah ada sisi perbedaan, mereka mengatakan la farqa bainahuma, tidak ada perbedaan antara keduanya. Kenapa? Karena tauhid ya inti dari akidah. Tapi kalau dituntut untuk membedakan dari sisi istilah, maka perbedaannya tadi bahwasanya istilah akidah lebih luas cakupannya dibandingkan istilah tauhid. Dan mutaqaddimun, ulama mutaqaddimin dalam kitab-kitab mereka tidak membedakan pembahasan akidah dengan pembahasan tauhid. Mereka gabung jadi satu. Mereka gabung dari satu. Makanya para ulama seperti Imam Bukhari memberikan judul kitab pada hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah, judulnya Kitabut Tauhid. Demikian pula Ibnu Khuzaimah, kitab tentang tauhid asma wa sifat. Dan juga di sana pembahasan akidah yang lain, beliau beri judul Kitabut Tauhid. Dan yang lainnya dari para ulama mutaqaddimun, mereka cenderung menyamakan kedua istilah tersebut. Sehingga tidak perlu kita bingung, la musyahah bil istilah. Cuman kita butuhkan sebagai penuntut ilmu untuk mengetahui kenapa sebagian membedakan antara tauhid dan akidah,
Jawabannya tadi dibedakan dari istilah, yaitu terutama dari cakupan pembahasannya. Nah, sekarang yang kedua berkaitan dengan masalah akidah dan manhaj. Nah, pembahasan ini lebih penting untuk diilmu ya kawan. Kenapa? Karena sering pelontaran permasalahan tersebut dijadikan sebagai perangkap oleh para hizbiyun untuk para salafiyin, yaitu dengan mereka melontarkan pertanyaan, apa bedanya antara akidah dan manhaj, apakah ada perbedaan antara akidah dan manhaj, dan seterusnya. Nah, dari sisi istilah telah kita ilmui masalah akidah pengertiannya apa. Adapun makna manhaj, ya, yang sering diungkapkan manhaj. Apa sebenarnya makna manhaj? Dikatakan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah ta'ala, makna al-manhaj at-tariqul wadih alladhi la ghumudha fihi wal iltiwa. Ini makna asal dari manhaj, yaitu at-tariqul wadih, jalan yang jelas, alladzi la ghumudha fihi wal iltiwa, yang tidak ada kerancuan padanya juga tidak berkelok-kelok, jadi jalan jelas lurus. Ini makna asal manhaj. Baik. Dan manhaj ini bentuk masdar dari nahaja yanhaju. Ada 3 bentuk masdar: nahjan, wa manhajan, wa minhajan. Makanya terkadang diungkapkan oleh para ulama dengan ungkapan minhajun atau nahjun, atau apa yang masyhur di sisi kita manhajun. Ini makna asal manhaj, yaitu intinya jalan yang sangat jelas, gamblang, tidak berkelok-kelok. Adapun secara istilah syar'i, yang diinginkan dari kata manhaj ini, yaitu jalan hidup yang ditempuh oleh seseorang. Makanya kawan, manhaj itu mencakup akidah seorang muslim, mencakup ibadah, mencakup dakwahnya, mencakup akhlak, mencakup muamalah. Baik. Ini cakupan istilah manhaj. Ya kan? Kenapa? Karena maknanya tariqah. Berarti manhajul muslim. Maksudnya apa? Tariqatu hayatil muslim, jalan yang ditempuh dalam kehidupan seorang muslim. Jalan hidup seorang muslim itu apa? Itulah manhaj. Paham? Makanya al-alama al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang al-farqu bainal aqidati wa bainal manhaji qala al-minhaju a'ammu minal aqidah. Al-minhaju yakunu fil aqidati wa fis suluki wal akhlaqi wal muamalat fi kulli hayatil muslim. Kullil khittah allati yasiru 'alaiha al-muslim tusammal manhaj. Kata manhaj itu lebih luas cakupannya dari istilah akidah. Karena minhaj itu jalan hidup yang masuk pembahasannya dalam akidah, ya, dalam suluk, yaitu metode dia hidup bagaimana, akhlak, muamalat, yang mencakup semua aspek kehidupan seorang muslim yang dia tapaki ketika hidup di dunia. Ini dinamakan apa tadi? Hamzah? Namanya apa? Manhaj.
namanya manhaj. Qala wa amal aqidatu fayuradu biha aslul iman wa makna syahadataini muqtadahuma hadhihi hiyal aqidah. Adapun aqidah maka biasa diinginkan dengannya adalah asal-asal keimanan. Tayyib, pembahasan tentang asal-asal, tentang pokok-pokok keimanan, tentang perkara syahadatain dan konsekuensi keduanya. Intinya ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan masalah-masalah keyakinan. Tayyib. Nah, ini penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, sehingga ketika dituntut untuk membedakan akhwan antara perkara atau istilah akidah dan manhaj, maka perbedaannya tadi bahwasanya manhaj lebih luas cakupannya dibandingkan dengan akidah. Dikarenakan apa? Manhaj itu mencakup akidah seseorang, juga mencakup hal yang lain seperti bagaimana dia bermuamalah, bagaimana dia beribadah, bagaimana dia berdakwah. Ini semuanya cakupannya manhaj. Taib. Cuman ada dua tanbih penting terkait hal ini, akhwan. Yang pertama, annal aqidata wal manhaj mutalaziman. Ini harus dipahami dengan baik. Setelah kita tahu sisi perbedaan keduanya, maka ada dua tanbih penting terkait istilah akidah dan manhaj. Yang pertama, bahwasanya akidah dan manhaj itu mutalaziman, saling apa? Berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Kapan saja kawan rusak akidah seseorang, maka mesti apa? Manhajnya rusak. Baik. Sehingga kapan saja seorang akidahnya itu akidah salafiyah, maka menuntut akidah salafiyah ini untuk apa? Dia menempuh manhaj salaf dalam semua aspek kehidupannya. Kenapa? Karena dua perkara itu saling mutalaziman, tidak bisa dipisah-pisahkan. Baik. Sehingga akidah salafiyah ya menuntut untuk metode dalam berdakwahnya juga metode salafiyah, menuntut jalan hidupnya jalan hidup salafiyah. Paham? Ini untuk membantah golongan seperti Ikhwanul Muslimin dan Jama'atut Tabligh serta yang lainnya, akhwan, yang mengatakan tidak masalah. Nah, kita metodenya apakah metode ikhwani atau tablighi, yang penting akidahnya salafiyah. Nah, ini muncul, akhwan. Inilah jebakan yang saya singgung atau isyaratkan di depan. Nah, kenapa? Karena ahlul bidah wal ahwa ingin menjebak salafiyun ketika mereka membahas apakah ada perbedaan antara akidah dan manhaj. Kemudian mereka akan memunculkan ungkapan, oh kalau beda berarti boleh seseorang apa? Manhajnya ikhwani, manhajnya tablighi, yang penting akidahnya salafiyah. Maka ungkapan ini ungkapan yang batil. Ungkapan yang batil yang menunjukkan tidak mengetahui hakikat akidah dan manhaj itu sendiri. Karena apa tadi? Akidah wal manhaj mutalaziman. Tayyib. Dan unsur pokok pada manhaj ya akidah. Sehingga manhaj bisa lurus kalau akidahnya lurus. Nah, dan akidah yang lurus mesti apa? Mesti melazimkan manhaj seseorang lurus. Kalau seorang mengaku akidahnya salafiyah tapi manhajnya adalah ikhwani atau tablighi, menunjukkan bahwasanya akidahnya tidaklah lurus salafiyah. Tidak akan lurus di atas salafiyah, mesti akidahnya padanya penyimpangan. Nah, inilah yang diungkapkan oleh Lajnah Daimah, demikian pula Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala.
Makanya Lajnah mengatakan aqidatul muslim wa manhajuhu syai'un wahid. Akidah seorang muslim dan manhajnya itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau engkau mengaku akidahnya salafiyah, berarti manhajnya harus manhaj salafiyah. Tidak boleh kemudian manhajnya milih ikhwani, milih tablighi dalam dakwah. Kalau dalam politik kita pakai manhaj ikhwani, karena salafiyun itu tidak masuk politik. Dalam dakwah bisa masuk ke semua penjuru, kita pakai tablighi karena mereka bisa diterima oleh semua kalangan. Baik, ini adalah apa? Adalah pernyataan yang batil yang menunjukkan tidak memahami makna manhaj itu sendiri. Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, al-manhaju barakallahu fik mabniyun 'alal aqidah. Faman kanat aqidatuhu salimah fasayakunu manhajuhu saliman bila syakkin. Ya, manhaj itu dibangun di atas akidah. Maka siapa saja akidahnya selamat, maka mesti manhajnya juga selamat tanpa ada keraguan. Fa idza ittakhadha insanun manhajan mukhalifan li manhajir Rasul alaihi salatu wasalam wa khulafaihi ar-rasyidin fa ma'nahu anna aqidatahu ghairu salimah. Wa illa mata salimatil aqidatu salimal manhaj. Ini kalimat sangat gamblang. Baik. Maka apabila seseorang mengambil manhaj yang menyelisih manhaj Rasul dan khulafaur rasyidin, maka berarti maknanya akidahnya juga tidak selamat. Ya. Sebab kapan saja selamat akidah mesti selamat manhaj. Berarti kalau manhajnya tidak mengikuti manhaj Rasul, berarti manhajnya enggak selamat, mesti akidahnya enggak selamat. Nah, dari sini antum tahu, ikhwan. Nah, merusaknya perkataan orang kan yang penting akidahnya. Sekarang tidak apa-apa ikut mereka-mereka itu. Yang penting kitab akidahnya sama. Nah, ini batil. Dari pernyataan yang batil menunjukkan nah akidahnya pun padanya cacat. Sebab akidah yang kuat pasti akan melazimkan manhajnya selamat. Akidahnya selamat, ya manhajnya selamat. Kemudian tanbih yang kedua terkait masalah perbedaan manhaj dan akidah ini, bahwasanya permasalahan tersebut ikhwan dimunculkan di tengah-tengah ahli sunnah untuk apa? Untuk mengecoh mereka, untuk mengecoh ahli sunnah salafiyun. Baik. Dan untuk bisa mendekatkan salafiyun dengan ahlul bidah wal ahwa. Makanya diungkapkan oleh sebagian ulama bahwasanya pembahasan ini minal hiyalil hizbiyah was siyasiyah allati asya'ahat tablighu wal ikhwan. Ya, pembahasan ini termasuk di antara akal-akalan para hizbiyun dan politik mereka yang disebarluaskan oleh jamaah tabligh dan ikhwanul muslimin. Mereka membedakan akidah dan manhaj untuk apa? Untuk mempermainkan pemahaman salafiyun secara khusus. Sehingga mereka mengatakan apa? Anta tamqa ala aqidatik walakinnal manhaja nahnu muhtajuna an nata'awanu fi. Seperti ini misalnya, kalian silahkan berada di atas akidah kalian, tapi kita butuh bareng-bareng. Ayo kita bareng-bareng bersatu. Nah, menempuh metode ini. Ya, metode manhaj yaitu bersama-sama nata'awan fi mattafaqna. Kita bahu-membahu dalam perkara yang kita sepakati. Adapun akidah kalau kita tidak sepakat tidak apa-apa, kita berbeda-beda. Yang penting manhaj kita berkumpul di atas apa? Di atas tujuan yang sama. Nah, ini jebakan dari ikhwanul muslimin dan yang lainnya. Makanya ikhwan, upaya untuk memisahkan antara akidah dan manhaj ini harus disadari oleh setiap salafiyun.
bahwasanya sebenarnya itu adalah akal-akalan mereka saja. Makanya dikatakan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami, wala farqa bainal manhaji wa bainal aqidah, al-muhawalatu lit-tafriq bainal aqidati wal manhaj muhawalatun ghairu salimatin tadullu ala adamil fahmi. Tidak ada beda antara manhaj dan akidah. Dilihat dari sisi mana? Karena keduanya saling berkaitan. Maksudnya tidak bisa dipisahkan. Maka upaya untuk memisahkan antara akidah dan manhaj ini adalah upaya yang tidak selamat, menunjukkan tidak pahamnya dia terhadap tujuan ahlul bid'ah wal ahwa memunculkan pembahasan ini. Nah, kenapa? Karena jangan sampai muncul nanti aku seorang yang akidahnya salafi, tapi manhaj dakwahku adalah manhaj ikhwani. Baik, ini filsafat mereka untuk mengecoh salafiyun agar ikut dalam barisan mereka. Baik, pahami ya ikhwan? Ya mungkin jarang dibahas dalam pembahasan-pembahasan terkait tiga istilah tersebut, yaitu sehingga kita tahu ini sekarang istilah tauhid, akidah dan manhaj. Dari ketiga istilah ini yang cakupannya paling luas berarti mana? Syukran, manhaj. Kemudian setelahnya akidah, kemudian yang paling sempitnya tauhid, ya kan? Manhaj paling luas. Kemudian inti dari manhaj akidah. Kemudian inti dari akidah apa? Tauhid. Paham? Pahami dengan baik sebagai muqaddimah untuk pembahasan akidah berkaitan dengan kitab kita Lum'atul I'tiqad. Nah, barakallahu fiikum, mungkin itu dulu. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil